Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pernahkah kita bayangkan bagaimana jika kita hidup di dunia tanpa adanya keadilan? Dunia di mana kita dapat diperlakukan secara sewenang-wenang, kebebasan kita direnggut, serta hak hidup kita tidak dihargai. Sejarah mencatat bahwa manusia telah melalui masa-masa kelam tersebut, di mana berbagai bentuk penindasan, diskriminasi, serta kewenang-wenangan telah dialami oleh manusia. Namun, dengan penderitaan serta perjuangan yang panjang itulah memunculkan pemikiran atau kesadaran bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Oleh karena itu, dengan munculnya kesadaran itulah membuka konsep dasar dari adanya hak asasi manusia, yakni hak yang melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang siapapun dirinya. Perkenalkan, saya Hasna Sa'dia Zulfa, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video ini kita akan menelusuri perjuangan serta sejarah bagaimana hak asasi manusia itu muncul, mulai dari peradaban kuno, pemikiran modern, serta bagaimana Islam memandang konsep hak asasi manusia. Inilah kisah perjuangan manusia mempertahankan martabat serta haknya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini bersifat universal dan berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun status sosial. Hak kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu contoh dasar dari hak asasi manusia. Namun, yang perlu kita ketahui bahwa hak-hak tersebut tidak muncul secara instan, namun melalui proses perjuangan yang begitu panjang. Perjalanan dimulai ketika peradaban Yunani kuno, di mana pada masa itu para filsuf mulai membahas tentang keadilan dan kesetaraan manusia, di mana para filsuf mengajarkan bahwa hukum harus menjamin keadilan bagi masyarakat. Meskipun pemikiran ini masih belum sempurna, namun pemikiran ini menjadi dasar serta batu pijakan awal dari konsep hak asasi manusia. Dilanjutkan pada berabad-abad kemudian, lebih tepatnya pada tahun 1215 di Inggris, muncullah Piagam Magna Carta, sebuah piagam yang membatasi kekuasaan raja, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah penguasa tidak lagi memiliki kekuasaan mutlak dan penguasa diharuskan tunduk pada hukum. Memasuki abad ke-17, gagasan tentang hak alamiah berkembang pesat melalui pemikiran salah satu tokoh terkenal, yakni bernama John Locke. Ia mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hak sejak lahir, seperti hak untuk hidup, kebebasan, serta kepemilikan. Pemikiran ini kemudian mempengaruhi beberapa revolusi besar di dunia. Yang pertama yakni revolusi di Amerika pada tahun 1776 yang menegaskan bahwa semua manusia diciptakan secara setara. Kemudian revolusi yang kedua, yakni revolusi yang terjadi di Perancis pada tahun 1789, di mana revolusi ini memperjuangkan kebebasan, persamaan, dan juga persaudaraan. Namun teman-teman, sejarah juga mencatat sebuah tragedi besar yang menjadi awal mula dari adanya hak asasi manusia ini juga, yakni peristiwa Perang Dunia Kedua yang menimbulkan pelanggaran kemanusiaan yang sangat berat. Sebagai respon atas peristiwa tersebut, pada tahun 1948, United Nations menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar perlindungan hak manusia di seluruh dunia. Kemudian teman-teman, selain itu kita juga perlu mengetahui bagaimana agama kita, yakni agama Islam, memandang
konsep dari hak asasi manusia itu sendiri. Sebenarnya, jauh sebelum adanya konsep modern dari hak asasi manusia, Islam telah membawa ajaran yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, di mana dalam ajaran Islam semua manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan, namun yang membedakan hanyalah ketakwaannya, bukan pada perbedaan suku, ras, maupun status sosial. Pada abad ke-7, Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam yang menekankan keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap hak manusia. Islam menghapus praktik perbudakan secara bertahap, melindungi hak perempuan, bahkan menjamin kebebasan beragama, serta menekankan keadilan dalam hukum. Salah satu contoh penting dari konsep keadilan yang diajarkan dalam Islam yaitu dengan munculnya Piagam Madinah yang mengatur kehidupan masyarakat yang beragam agama, suku, dan budaya secara damai, serta menjamin kebebasan beragama dan menegaskan tanggung jawab bersama dalam menjaga keadilan. Nilai-nilai dalam Al-Quran juga menegaskan pentingnya menjaga hak hidup manusia dan melarang segala bentuk penindasan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak manusia telah menjadi bagian penting dalam ajaran Islam sejak awal. Selanjutnya teman-teman, saya ingin membahas bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia secara singkat. Di Indonesia, hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A sampai 28J. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta dibentuknya suatu komisi nasional, yakni Komnas HAM, sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah terhadap hak-hak masyarakatnya. Oleh karena itu, teman-temanku semua, sejarah menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah hasil perjuangan panjang manusia melawan ketidakadilan. Dari pemikiran filsuf kuno, ajaran agama, hingga hukum internasional modern, semuanya mengajarkan satu hal penting, yakni setiap manusia memiliki martabat yang harus sama-sama kita hormati. Karena dengan menjaga martabat orang lain, maka kita juga menjaga martabat diri kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.